Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 16 yang beranggotakan saya sendiri, Adisa Salsabila, NPM 19, 14, 15, 10, 18. Dan saya Dewi Suryani, NPM 19, 54, 15, 10, 15. Akan mempresentasikan tokoh entrepreneur yaitu Billy Bowen. Billy Bowen atau akrab dikenal sebagai Billy Bowen Young on Top, lahir di Jakarta tanggal 13 Agustus 1978. Menjadi salah satu entrepreneur muda asal Indonesia yang sudah menjadi pimpinan di beberapa perusahaan ketika berusia 26 tahun. Pendidikan sarjananya yaitu S1 bidang manajemen dari Utah State University atau USU di Amerika Serikat. Lulus dalam 2 tahun 8 bulan. Kegiatan sosial yaitu a member of Sigma Chi International Fraternity, President of Indonesian Student Association atau PERMIAS. Dan S2 di Magister Administrasi Bisnis dari State University of West Georgia, Amerika Serikat. Lulus dalam 1 tahun dengan predikat kelulusan cum laude. Karakter yang dimiliki Billy Bowen itu yang pertama gigih, yang kedua mudah bergaul. Jadi dia tuh mudah bergaul buat ngebikin investasi di mana-mana. Jadi teman-temannya tuh dibuat ikut dalam perusahaan-perusahaan dia gitu. Lalu ada kreatif, terus dermawan juga. Dia tuh peduli juga terhadap sekitar. Kayak sering berbagi gitu ke masyarakat, terus berkomitmen dengan prinsip. Pengalaman kerja yang pertama itu sales dan marketing manager Nike, Ambro, Ligu, PT Berka Sport Indo dari April 2001 sampai Juni 2005. Naik jabatan sebanyak 3 kali, yaitu posisi awal sebagai asisten manajer, lalu manajer divisi, lalu ke manajer senior. Semua divisi dan pos manajemen, manajer, penjualan, dan pemasaran. Lalu dia pernah bekerja sebagai General Manager di Oakley Indonesia. Itu tuh dari Juni 2005 sampai Februari 2008. Dia tuh pernah menaikkan penjualan Oakley hingga 3 kali lipat. Jadi menguntungkan banget. Terus pernah juga jadi Head of F&B Division di MRA Group. Itu mulai dari Maret 2008 sampai Oktober 2009. Itu membawahi 3 entitas bisnis, yaitu Hard Rock Cafe di Jakarta sama Hard Rock Cafe di Bali. Terus Häagen-Dazs juga. Selanjutnya yaitu pengalaman co-founder dan shareholder di PT Jakarta International Management atau JIM. Itu dari Desember 2006 sampai sekarang. Terus memiliki beberapa divisi yaitu JIM Models, JIM Events, dan JIM F Modeling School. Terus juga pernah jadi founder and CEO di PT Young on Top Nusantara, itu tuh yang holdingnya. Itu tuh dari April 2009 sampai sekarang, jadi dia tuh masih di situ, bekerja pada bidang pemasaran, khususnya pengembangan merek dan bermitra dengan perusahaan lain. Terus juga co-founder and shareholder di PT TOP Karir Indonesia. Itu dari Juni 2015 sampai sekarang, portal karir pemuda terbesar di Indonesia yang terhubung ke berbagai industri dan badan usaha milik pemerintah serta lembaga. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Dewi. Saya akan melanjutkan materi tentang pengalaman kerja Billy. Dia juga pernah menjadi founder PT YOT Inspirasi Nusantara sejak Desember 2015 hingga sekarang. Jangkauan operasi yaitu event, digital, television, radio, community, dan consulting. Pernah juga menjadi Network Strategy and Communication Advisor pada PT Bank Rakyat Indonesia atau Persero Tbk.
sejak Februari 2020 hingga sekarang. Dia juga sekarang menjadi Direktur Orbit Fund Kejora Ventures sejak Juni hingga sekarang, dan juga co-founder Ternak Kambing yang dimulai pada 2019 sampai sekarang. Billy Bond juga pernah menerbitkan buku yang berjudul Yang on Top, yang ditulis oleh Billy sendiri yang diterbitkan oleh Gagas Media pada April 2009 saat Billy berumur 30 tahun. Diselesaikan hanya dalam waktu 2,5 tahun. Isi buku Yang on Top, buku ini tunjukkan untuk anak-anak muda agar bisa meraih kesuksesan terutama di dalam pekerjaannya atau di dunia bisnis. Di dalam buku tersebut ada 30 kunci sukses di usia muda menurut Billy. Beberapa contoh di antaranya. Menjadi orang yang berpikiran terbuka, berpikiran positif, tepat waktu, tidak pernah putus asa, dan selalu bertindak lebih dari biasanya. Bagian-bagian pada buku yang on top. Bagian pertama buku menjelaskan tentang arti pentingnya membangun motivasi, keyakinan, dan optimis menjalani hidup. Bagian yang kedua membahas bagaimana cara mencapai kesuksesan di usia muda dengan senantiasa mengembangkan kemampuan diri untuk menguasai secara detail bidang pekerjaan yang ditekuni. Bagian ketiga, ada beberapa tips menarik mengenai pemikiran-pemikiran penting yang harus dimiliki seorang ketika ingin meraih perjalanan karir yang cemerlang. Bagi Billy, daripada berharap untuk keberuntungan, lebih baik energi dalam tubuh dihabiskan untuk berpikir dan melakukan segala sesuatunya sebaik mungkin, walaupun hasilnya tidak sesuai harapan. Setidaknya, seorang akan merasa sedikit puas karena ia telah berusaha untuk melakukan sebaik mungkin. Banyak orang memiliki pemikiran negatif atas sebuah kesuksesan, karena banyak orang beranggapan bahwa seseorang yang berhasil semata-mata karena adanya unsur keberuntungan. Bagi Billy, penyebab orang-orang beranggapan seperti itu karena ketika mereka sudah berusaha, mereka masih juga belum berhasil. Inilah yang membuat banyak orang beranggapan bahwa keberuntungan belum ada di pihaknya. Menurut Billy, sukses adalah ketika seorang mampu meraih, mencapai, melakukan apa yang dia ingin raih, capai, dan lakukan. Berikut presentasi dari kami, saya kembalikan kepada Anissa. Baik, itulah presentasi dari kelompok 16, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.